Seperti tadi Anda saksikan ya, tentang seorang ibu yang menampar petugas bandara dan sekarang sudah beredar viral. Publik bertanya-tanya siapa sosok wanita tersebut. Kita akan mulai saja Good Morning selengkapnya. Ya, kita mulai dengan informasi yang sangat viral saat ini. Ada sebuah video kekerasan yang melibatkan seorang penumpang pesawat dengan petugas Bandara Samratulangi Manado yang kini beredar luas di sejumlah media sosial dan saya yakin Anda pun sudah menyaksikannya. Nah, penumpang perempuan ini ceritanya menolak mengikuti prosedur pemeriksaan saat petugas bandara memintanya melepas jam tangan dan melewati mesin scanner. Saat dimintai keterangan, penumpang Batik Air tujuan Jakarta tersebut mengaku sebagai istri jenderal. Tindakan arogan salah seorang calon penumpang yang berinisial JW ini direkam oleh salah seorang petugas bandara Samratulangi. Rekaman ini kemudian diunggah ke situs YouTube. Insiden pemukulan tersebut bermula saat JW melewati pintu detektor saat akan masuk ke ruang tunggu bandara. Dua orang petugas aviation security, Jamie dan Amelia, lantas meminta JW melepaskan jam tangannya dan mengulangi pemeriksaan. Namun ternyata JW tak terima dan menampar petugas bandara. Ia mengaku sebagai istri seorang jenderal polisi. JW kemudian dibawa ke Polsek Bandara untuk dimintai keterangan. Ia harus menunda keberangkatan dan terbang dengan pesawat berikutnya. Betul sekali, sehubungan dengan kejadian di bandara, ada calon penumpang yang berselisih paham sehingga diduga terjadi tindak pidana penganiayaan dan kami telah menerima 2 laporan polisi. Laporan polisi tidak terlihat istri dari siapa, tetapi identitasnya adalah inisial JW karena yang bersangkutan juga membuat laporan polisi. Jadi ada 3 laporan polisi yang dibuat baik dari yang bersangkutan. Laporan yang dibuat di Polsek Bandara kini sudah dilimpahkan ke Polresta Manado. Ada 3 laporan, 2 laporan dari korban terhadap pelaku dan 1 laporan dari pelaku yang melaporkan petugas bandara. Michelle Jongker, Manado. Itu yang tadi saya katakan, sekarang tingkah pola kita juga harus hati-hati ya di ranah publik. Kenapa? Karena ada banyak kamera yang bisa merekam kita pada saat itu dan kemudian menyebarkannya secara viral di sosial media. Dan kalau tadi kita perhatikan artinya ya mental pejabat ini sekarang sudah nggak keren lagi. Iya nggak sih? Iya, entah itu apapun alasannya ya. Tapi yang pasti kan hal tersebut bisa dilakukan secara baik-baik, dijelaskan ya. Kita belum tahu sih sebetulnya bagaimana kronologi yang sebenarnya karena sampai sejauh ini juga sudah ada 2 laporan yang datangnya dari petugas bandara dan 1 laporan yang datangnya dari wanita tersebut. Tentu saja akan digali lagi lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Nah, yang pasti pemirsa beredarnya video kekerasan yang dilakukan seorang ini satu lagi ya penumpang terhadap petugas bandara. Jadi ada lagi informasi yang lain mengundang reaksi pengguna media sosial. Ya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi ikut menuliskan pendapatnya di akun Twitter miliknya. Ya, dalam akun pribadi miliknya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menulis menyayangkan sikap arogansi kepada petugas aviation security di Bandara Samratulangi Manado. Saya minta agar segera melakukan upaya hukum. Ada lagi nih netizen yang ramai menulis pendapatnya terkait kasus kekerasan terhadap petugas bandara, termasuk milik Budi Darmawan. Ini beneran cuma perihal copot jam tangan doang? Nah, ini juga yang jadi pertanyaan banyak orang ya. Bahkan ada juga yang terkesan heran dengan petugas bandara ya yang pada saat peristiwa terjadi hanya diam tanpa menunjukkan perlawanan. Dan ada juga netizen yang mendukung pentingnya edukasi terhadap penumpang. Ya siapa tahu ya ibu pejabat tersebut tuh jarang naik turun pesawat. Jadi tidak tahu soal SOP tersebut tentang alasan copot jam tangan dan masuk ke mesin scanner.
Oke, ya ini pelajaran buat kita semuanya ya. Terlepas bahwa seperti apa sebetulnya kronologi yang terjadi dan kita tentu masih menantikan informasi tersebut. Namun demikian untuk kita semuanya, ada baiknya kita sekarang sudah mulai tahu tentang hal-hal yang sepatutnya bisa kita lakukan di ruang publik. Betul, karena apapun yang menjadi ranah privasi bisa menjadi ranah umum karena media sosial itu tadi.